Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kita menceritakan tentang sejarah yang sudah berapa tahun lalu ya, berapa tahun silam, tentang perjalanan Bung Karno, tentang keturunan Bung Karno, tentang asal muasal Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau menurut edar cerita, bahkan sudah viral mungkin di media sosial, bahwa beliau adalah darah keturunan dari putra mahkota atau Kesultanan Buton di masa itu. Kisah beliau mungkin kita tidak asing lagi, dan mungkin saudaraku dimanapun berada bisa membaca artikel ini, Insinyur Soekarno Keturunan Buton oleh Ali Habibie. Presiden Soekarno. Kisah biografi Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia versi yang berkembang di kalangan tertentu golongan para bangsawan Buton dan masyarakat dalam lingkungan tertentu di Pulau Buton mengatakan bahwa Soekarno merupakan ayah biologis dari seorang bangsawan dari lingkungan Istana Kesultanan Buton yang karena sesuatu kekecewaan tidak terpilih menjadi sultan. Dia mengasingkan diri di Pulau Bali. Menurut Laode Abdul Rashid, anak dari salah seorang kapitalaologi yang saat ini bekerja sebagai staf bagian personalis di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat itu, menyatakan bahwa ayah biologis Soekarno itu bernama Laode Muhammad Idris yang tak lain merupakan cucu dari Kinipulu Bula. Teman-teman ya, cucu dari Kinipulu Bula. Kita belum tahu keberadaan, tapi ini sejarah sudah tertulis dan berkembang di media sosial. Teman-teman bisa baca sendiri. Hal ini dikisarkan atas riwayat keluarga kapitalaologi. Mengetahui bahwa cucu Kinipulu Bula dari asal keturunan mereka bernama Laode Muhammad Idris pernah kawin di Pulau Bali, namun sejauh ini belum ada pihak keluarga menelusuri lebih jauh eksistensi perkawinan tersebut. Jadi teman-teman ya, kita belum tahu sejauh itu bagaimana beliau punya perkawinan dengan keturunan Bali ya. Kita belum tahu bagaimana kelanjutan sejarahnya teman-teman ya. Lanjut, demikian pula kisah ini pernah dikemukakan oleh DR dalam kurun HC balas kurun Laode Ungga Wathullah di Makassar sekitar tahun 1980-an teman-teman. Kepada penulis bahwa Soekarno itu merupakan orang Buton yang lahir di Bali dan karena sesuatu perasaan dendam dengan Buton, dia telah berjanji untuk tidak sama sekali menginjakan kakinya di Pulau Buton. Teman-teman ya. Kecuali bila ada urusan dan keperluan ketika semasa perjuangan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan Sultan Buton, maka dia sempatkan bertemu dengan Sultan Buton di benteng Fort Rotterdam, Makassar. Ya teman-teman ya, pertemuan itu ya kita nggak tahu bicara tentang apa. Lanjut, untuk memperjelas sedikit kisah ini, pada hari Jumat Kliwon tanggal 13 November 2009, penulis sengaja berkunjung ke rumah Bapak Laode Moane Oba tinggal di samping Jalan Bunga Kana Kendari. Walau beliau masih hidup, kita nggak tahu ya sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau masih hidup dan beliau diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salah seorang tim kerja penyusunan sejarah Oputayiko atau Sultan Himayatuddin yang merupakan Sultan ke-20 dari susunan Kesultanan Buton untuk mengusulkan ke pemerintahan Republik Indonesia agar mendapat gelar kepahlawanan atas perjuangan melawan Belanda pada tanggal 24 Februari 1755, mengatakan bahwa pada sekitar bulan Juli 2007 lalu pernah dia didatangi bertandan
ke rumahnya oleh kerabat dekat yang masih hubungan keluarga, yakni salah seorang pengurus DPP Hanura Pusat yang bernama Dr. Laode Supri Asadi atau sering dipanggil Dr. Upi, yang tak lain merupakan anak pertama dari Laode Asadi, dalam kurung almarhum balas kurung, ya teman-teman ya, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Muna, Sulawesi Tenggara. Dia didatangi khusus ke rumahnya untuk menceritakan asal muasal Soekarno, ya teman-teman ya. Dr. Upi mengatakan bahwa pada tahun 1970-an di Jakarta pernah ayahnya diceritakan oleh guru Ali, dalam kurung nama panggilan balas kurung, adalah seorang guru pada sekolah dasar Lawele, Kabupaten Buton ya teman-teman ya, Sulawesi Tenggara, yang mana dia lari meninggalkan Pulau Buton menuju Jakarta ketika terjadi Move peristiwa tahun 1969 kawan-kawan, tentang isu Partai Komunis Indonesia di Pulau Buton. Maaf ya kawan-kawan ya, yang dikunjungi oleh Letkol Arifin Sugianto. Dikatakan dengan sangat yakin tanpa ragu-ragu bahwa Soekarno itu merupakan orang Buton. Untuk mengecek kebenaran kisah ini, maka sekitar pertengahan tahun 1970-an di Jakarta, Guru Ali melalui perantaran Laode Asadi dipertemukan dengan Laode Muhammad Toha, dan selanjutnya Laode Muhammad Toha Lakina Kombewaha mengantar langsung Guru Ali ke rumah kediaman Soekmawati Soekarno Putri, ya teman-teman ya. Kawan-kawan semua bisa lihat ya, sejarah ini bukan saja mungkin berbicara tentang kalangan, tapi sudah berbicara juga dengan orang-orang yang penting. Salah satunya anaknya Bung Karno yang atas namanya Soekmawati Soekarno Putri, ya teman-teman ya, bisa dibaca juga. Lanjut, setelah ketemu dan melakukan konfirmasi masalah kisah tersebut dengan Sukmawati Soekarno Putri yang merupakan anak keempat dari Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno dari ibunya bernama Fatmawati, maka seketika itu juga Sukmawati Soekarno Putri mengatakan bahwa pernah Bapak Soekarno menceritakan kepada mereka sekeluarga bahwa kakeknya adalah seorang haji yang tinggal di Pulau Buton, dan mereka akui bahwa nenek mereka itu berasal dari Pulau Buton. Begitu teman-temannya. Nanti lanjut part 2 tentang sejarah beliau ke bawah lagi. Dan teman-teman, terima kasih. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa like, comment, subscribe agar berita-berita kedepannya tentang sejarah Nusantara, sejarah Buton terutama bagi teman-teman kita yang ingin mencari tahu atau mengetahui betul atau tidak tentang keberadaan Bung Karno atau tentang sejarah Bung Karno, keturunannya di mana, asalnya dari mana, kemana beliau dilahirkan, di mana beliau ini. Teman-teman bisa datang ke Buton dan ingin cari tahu keberadaan bagi orang Buton yang betul-betul, jangan cuma asal sekedar cerita atau di mana-mana, tapi teman-teman harus datang ke Buton memastikan itu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.